Halo teman-teman dimanapun berada, selamat ketemu lagi dengan saya Jomam CDX. Hari ini saya akan mengikuti parents meeting yang akan dilaksanakan oleh sekolah anak saya melalui Zoom, yaitu media online ya, karena sejak pandemi ini memang kita tidak dapat bertatap muka langsung, baik itu belajar mengajar, parents meeting, terima rapot, semua itu tidak dapat kita lakukan secara langsung. Sejak 4 bulan yang lalu, secara tiba-tiba anak-anak harus libur, bahkan barang-barangnya sebagian masih di locker. Kita sudah mulai belajar dari rumah atau home learning melalui sistem Zoom atau Google Meet yang menggunakan sistem classroom. Anak saya sekarang ada di sekarang sudah kelas 5, tapi 4 bulan kemarin dia masih ada di kelas 4, dan kita mengikuti sistem belajar secara home learning, dimana karena semuanya dalam posisi baru mengenal, otomatis banyak kekurangan-kekurangan pada saat 4 bulan yang lalu. Tapi kita mau lihat apakah ada informasi-informasi terkait dengan pelaksanaan home learning untuk semester yang baru ini gitu loh. Kalau 4 bulan yang lalu kan baik pramuka, kegiatan-kegiatan semua dilakukan di rumah. Kita dari sekolahan ada Zoom selama 30 menit, kemudian dikasih tugas-tugas melalui classroom, anak-anak mengerjakan, disubmit atau diupload, lalu dinilai oleh miss atau gurunya. Dan memang semester yang kemarin itu kan sebenarnya penentuan untuk kenaikan kelas 5. Saya sangat mengerti bagaimana guru-guru juga pasti agak sedikit kesulitan dalam pengambilan nilai, sehingga memang semester kemarin itu tidak ada ujian akhir ya, ditiadakan, tapi diambil dari nilai-nilai atau tugas-tugas yang diberikan, baik itu yang waktunya ditentukan. Ya saya rasa guru-guru punya suatu ketentuan atau sistem untuk kebijakan lah untuk bagaimana menentukan nilai-nilai anak-anak itu, karena memang sebelum libur kan sudah ada nilai-nilai sebelumnya melalui ujian formal apa sebagaimana mestinya gitu. Bahkan yang terakhir kemarin anak-anak harus mengambil rapot dengan cara drive thru ya, jadi kita ke sekolahan diatur jam-jamnya, dipisahkan dari nomor absen sekian sampai nomor sekian. Protokolnya memang sangat luar biasa, disiplin dan benar-benar dilakukan untuk menghindari atau mencegah terjadinya kontak antara yang satu dengan yang lain, sebagaimana protokol juga yang diwajibkan oleh pemerintah. Dan luar biasa lah sekolah mau ngikutin itu ya. Jadi kita ngambil rapot, ada yang nomor absen sekian sampai sekian harus ke kiri, nomor absen yang sekian harus ke kanan, dan guru-gurunya dengan segala usaha mereka, kebaikan hati mereka menunggu di luar, menyediakan tempat-tempat untuk menyiapkan rapot-rapot. Mereka menggunakan masker, menggunakan face shield segala macam untuk dapat menyerahkan rapot anak-anak kepada orang tuanya secara aman. Jadi kita hanya buka kaca, kita hanya menyapa sebentar, kemudian diserahkan rapotnya. Ini hal yang sebenarnya pada saat saya mengambil rapot itu saya sebenarnya sedih sekali ya, maksudnya sedih, aduh ternyata dunia itu mengalami hal seperti ini. Tidak pernah menyangka sebelumnya ternyata kita harus menghadapi sesuatu yang luar biasa sekali gitu, yang tidak pernah dipikirkan oleh kita gitu. Sampai kita berbulan-bulan tidak menginjakkan kaki keluar, bahkan ke sekolah, bahkan mengambil rapot harus drive thru gitu ya. Itu sangat menyedihkan menurut saya ya. Selama perjalanan masuk ke sekolah atau bahkan di jalan itu sebelum sampai ke sekolah itu, melihat jalanan yang sepi, melihat orang-orang menggunakan masker, yang kita tahunya pakai masker pada saat sakit atau pada saat lagi di rumah sakit gitu ya.
itu sangat menyentuh sekali gitu ya. Bahkan sebelum berangkat tuh kita tuh orang tua diwajibkan harus menulis nomor absen kelas, ditempel di kaca mobil gitu ya, untuk amannya gitu ya. Tapi kita sangat berterima kasih untuk orang-orang tertentu seperti satpam ya, guru-guru yang bersedia berdiri menunggu gitu ya. Itu yang kita tidak bisa balas gitu ya budinya gitu ya. Tapi kita tahu bahwa dalam kondisi seperti ini, bahwa mengasihi, menghargai, itu lebih penting gitu ya. Dan harus tetap bersyukur gitu. Jadi apapun itu, kita sebagai orang tua ya, kita harus bisa mendampingi anak kita tanpa bersungut-sungut. Kita harus terus mengasih mereka semangat untuk terus belajar dan memberitahu bahwa kondisi ini tidak main-main gitu, dan ini akan kamu ingat seterusnya. Bahkan kamu akan menceritakan ini kepada anak dan cucu kamu nantinya, bahwa di tahun 2020 itu kamu pernah ngambil rapot secara drive-thru gitu, dan itu bukan lucu tapi hal yang sangat menyedihkan gitu. Oke Mam, nanti saya akan hadir dulu untuk mendengarkan perkembangan parents meeting nanti, lalu kemudian saya akan menceritakan apa aja sih hasilnya, apa aja sih keputusan sekolah, bagaimana, apakah ada perubahan mengenai cara sistem belajarnya dan lain-lain. Oke, jangan kemana-mana, tetap tunggu saya dan ikutin, oke? Mahasiswa baru, ya ini kami akan mengingatkan kembali atau menjelaskan kembali mengenai pendidikan karakter di sekolah. Jadi Mam, parents meetingnya sudah selesai, dan tadi pada saat parents meeting, karena ini adalah parents meeting kenaikan kelas, pada parents meeting tadi akhirnya kita diinformasikan siapa wali kelas dari anak kita, bagaimana nilai KKM-nya, dan kebetulan tadi setelah melihat pengumuman tentang KKM-nya, ada peningkatan dalam batas KKM sendiri yang ya sedikit membuat saya sebagai orang tua khawatir, karena batas KKM-nya naik dari yang tahun kemarin. Tapi mudah-mudahan anak saya bisa mengikutinya dan bisa melewatinya. Kemudian tetap ada sistem remedial, lalu jam Zoom atau jam pelajarnya diperpanjang. Kalau sebelum awal-awal pandemik yang tiba-tiba anak harus diliburkan tanpa ada persiapan baik dari sekolah maupun anak itu sendiri, kita beradaptasi melalui home learning online. Otomatis waktu pertemuannya sangat terbatas karena semuanya baru mulai belajar, menyesuaikan dengan keadaan. Tapi untuk semester nanti yang dimana akan mulai tanggal 13 nanti yaitu hari Senin, masuk seperti biasa jam 7 dan akan diperpanjang terus pelajarannya. Ada jam istirahat sebagaimana seperti sekolah normal adanya, lalu belajar lagi hingga sampai jam 12:10. Walaupun waktunya tidak seperti sekolah normal yang biasanya mungkin pulang jam 3, tapi kami merasa sekolah sudah sangat berusaha semaksimal mungkin. Yang sebelumnya mungkin hanya 30 menit Zoom, tapi tugas-tugasnya memang ada terus secara kontinu. Namun kali ini Zoomnya diperpanjang. Kemudian walaupun selesai sampai jam 12:30, tapi orang tua diperkenankan untuk tetap bisa dapat menghubungi sekolahan atau guru-guru hingga waktu yang ditentukan, hingga lebih sore lagi. Jadi berterima kasih sekali sih untuk sekolahan yang sudah mulai merubah sistemnya. Kami tahu ini suatu
sesuatu yang juga sulit untuk dilakukan gitu. Sebenarnya banyak faktor. Satu sisi kita mengharapkan sekolah maksimal, tapi di sisi lain juga kita melihat ada beberapa dari murid-murid ataupun orang tua murid yang mungkin terkendala masalah kuota atau masalah belajar online dikarenakan internet atau sinyal ya. Tapi semoga apapun itu ada pengertian dari sekolah dan orang tua bisa berusaha bagaimana agar anaknya tidak ketinggalan gitu. Yang mungkin yang sedikit berbeda, tidak ada ekskur. Apapun itu, semoga ini kan akan semoga cepat berlalu dan anak-anak bisa dapat kembali ke sekolah. Tapi sebagai orang tua, saya tidak memaksakan bahwa sekolah itu harus anak itu terpaksa harus masuk sekolah dalam keadaan yang menurut saya belum sangat kondusif, karena pengetahuan maupun pendidikan itu bisa didapat dengan cara apa saja selama ada niat, ada keinginan dan kerja keras baik dari murid, orang tua maupun sekolah untuk semaksimal mungkin. Karena kalau kita terlalu banyak juga menuntut ke sekolah atau sekolah juga terlalu banyak menuntut ke orang tua dan anak, sementara kondisi masih seperti ini gitu. Jumlah yang korban COVID atau yang terkena COVID juga bukan meningkat, walau mungkin tidak terlalu tinggi, tapi tetap ada pertambahan setiap harinya. Jadi saya rasa kita harus sama-sama bijaksana bagaimana supaya semua itu dapat berjalan tanpa harus membuat anak itu sendiri walaupun belajar di rumah tertekan begitu. Karena susah ya, tidak semua orang tua bisa memahami pelajaran anak sekolah sekarang. Jadi kalau anak itu diharapkan untuk bisa menghasilkan sesuatu yang semaksimal mungkin, saya rasa sulit, karena dalam keadaan dia sekolah saja juga dia banyak kekurangan, bahkan harus didukung oleh les yang lain. Sementara pada saat pandemi ini les juga secara online itu juga tidak maksimal. Jadi ya yang paling terpenting bagi saya, bagi kita semua, kita sehat, pelajaran tetap berjalan tanpa ada sesuatu yang saling memberatkan. Itu aja sih, Mam, yang saya ingin sharing di sini. Semoga ini berguna, dan sebenarnya sih saya pingin banget ada komen dari ibu-ibu yang lain, mami-mami yang lain, mau sharing dong di sekolah anaknya bagaimana, apakah jam pelajarannya lebih lama atau lebih singkat, atau bagaimana pendapat mami-mami. Jadi karena setiap sekolah itu tetap membuka pintunya untuk mendengarkan kritik dan saran dari orang tua. Jadi saya rasa kalau kita mau bukan membandingkan kejelekan dari masing-masing sekolah, karena bagi saya ada plus dan minus setiap sekolah, tapi setidaknya sesuatu yang positif dari suatu sekolah bisa menjadi suatu pertimbangan bagi sekolah lain untuk kebaikan sekolah itu sendiri. Oke, Mam, semoga ini konten ini bermanfaat, dan nanti juga jangan lupa subscribe. Saya akan membuat konten lain tentang anak saya yang juga lesnya tetap berjalan selama pandemi ini, baik itu les piano, Mandarin, walaupun secara online tidak bertemu langsung dengan gurunya, tapi semua itu tetap berjalan dengan baik dan tidak ada kendala. Walaupun kalau saya bilang nggak ada kendala, terlalu ini ya, maksudnya terlalu kayaknya masa sih nggak ada kendala gitu. Tapi bagi saya, guru-guru yang sekarang itu mereka sangat bertanggung jawab dan berusaha untuk tidak mengecewakan muridnya maupun orang tuanya. Oke, Mam, sampai ketemu di konten saya berikutnya. Jangan lupa subscribe. God bless you. Stay at home, stay safe, and stay healthy. Okay, bye bye.